Shalom, horas bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Salam sehat bagi kita semua. Berjumpa lagi di Jam Jepek Alai Maripola. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat berkat kasih karunia Tuhan yang menyertai kami. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami telah siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, karena kehendak-Nya terjadi. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada hari ini tertulis dalam Mazmur pasal 118 ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku tidak akan mati tetapi tetap hidup untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di tengah pergumulan yang dihadapi, di tengah kesulitan yang dihadapi oleh pemazmur, tetapi dia menyatakan dan mendeklarasikan imannya di dalam hidupnya bahwa bersyukur atas kemurahan Tuhan, atas kasih anugerah Tuhan yang selalu menyelamatkan, dan kasih setianya senantiasa tetap selama-lamanya. Ketika dia terjatuh, Tuhan menolong dia. Ketika dia berada di dalam kesesakan, Tuhan menjawab dengan memberikan kelegaan di dalam hidupnya. Maka dia merasakan betapa besarnya kasih Tuhan itu di dalam hidupnya. Dalam pergumulan yang dihadapi, dia merasakan bahwa Tuhanlah satu-satunya tempat berlindung di dalam kehidupan ini. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu kita menghadapi tantangan, problema dalam kehidupan kita. Masalah yang kita hadapi mungkin bertubi-tubi dalam kehidupan kita. Tetapi apa yang sudah kita perbuat atas apa yang kita terima dalam kehidupan kita? Apakah kita keluar dari situasi itu dan putus asa? Tetapi firman Tuhan berkata bahwa lihatlah, tidak kurang panjang tangan Tuhan membantu kita. Kita butuh Tuhan. Sama seperti HP butuh baterai untuk memberikan cas supaya dia tetap hidup. Demikian juga dalam hidup kita butuh Tuhan. Oleh sebab itu, apa yang mau kita lihat dalam firman Tuhan ini? Yang pertama, hidup kita di tangan Tuhan. Apapun yang kita katakan dalam hidup ini, Tuhan berdaulat atas hidup kita. Tuhanlah yang mengendalikan hidup kita. Oleh sebab itu, ketika kita menghadapi tantangan, rintangan dalam hidup ini, berserahlah kepada Tuhan agar Dia ikut campur dalam kehidupan kita, memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Ingatlah bahwa hidup kita berada di tangan Tuhan, dan tidak ada seorang pun yang dapat menentukan jalan kehidupan kita. Kita sendiri yang menentukan arah hidup kita. Tidak ada yang berkata, ini sudah menjadi bagian daripada hidupku, suratan tanganku. Tidak. Tetapi kita merubah itu menjadi sesuatu yang terbaik. Yang kedua Bapak Ibu, mari kita menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kita menjadi saksi Kristus. Bangkit menjadi saksi Kristus, memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kalau kita menghitung perbuatan-perbuatan Tuhan, sungguh luar biasa. Perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Kita menjadi berkat, kita menjadi motivasi. Sama seperti seorang Nick Vujicic yang punya keterbatasan fisik, tetapi Tuhan memakainya menjadi alatnya, menjadi motivator terkenal, dan juga dipakai Tuhan menjadi berkat. Oleh sebab itu, mari kita menjadi berkat dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas berkat Tuhan yang menyertai kami. Kami mau selalu Tuhan dalam lindungan Tuhan. Kami mau selalu yakin kepada Tuhan dalam hidup kami. Atas apa yang kami lakukan dalam hidup kami. Kami yakin kami tidak akan mati. Kami hidup untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan di dalam hidup kami. Kami hidup bangkit di dalam nama Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Amin. Shalom, horas bagi kita semua.